Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan investasi tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Selain Yakut, KPK juga mencegah 2 orang lainnya, yakni mantan staf sus Yakut, Isfah Abidal Aziz dan Fuad Hasan Masyur selaku bos travel haji dan umroh. Usai menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan, kini KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Selain Yakut, KPK juga mencegah 2 orang lainnya, yakni mantan staf sus Yakut, Isfah Abidal Aziz dan Fuad Hasan Masyur, selaku pihak swasta yang merupakan bos travel haji dan umroh. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Yang pertama, Saudara YJQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Kholil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 yang lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada investasi tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwa Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid diminta penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Pati, Jawa Tengah disoraki warga saat mengikuti kirap hari jadi Kabupaten Pati yang ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Indo Malam segera kembali. Terlibat jual beli data pribadi untuk keperluan judi online tingkat internasional, 8 anggota sindikat di Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap polisi Sidoarjo. Para pelaku mengaku memperoleh uang dari jual beli data mencapai 5 miliar rupiah. Penggerebekan 8 pelaku anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel cottage di kawasan Juanda, Sidoarjo. Setelah mengintai beberapa jam, polisi menggerebek para pelaku termasuk 2 wanita, diantaranya warga Porong Sidoarjo dan warga Mojo Anyar Mojokerto, sementara yang lainnya warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku mendatangi sejumlah korban di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data KTP dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara 500 hingga 1 juta rupiah per KTP. Data pribadi dan nomor rekening kemudian dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online dengan imbalan uang tunai yang ditransfer dari pihak peminta data. Dari kasus jual beli data pribadi ini, polisi berhasil mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai 5 miliar rupiah. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh oknum calo. Para korban diminta membayar uang administrasi jutaan rupiah, namun hingga saat ini belum juga mendapat pekerjaan yang dijanjikan. RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. Lebih dari 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh seorang calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bugin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Modusnya, para korban dijanjikan dengan bekerja di PT Sostro yang berada di wilayah Kecamatan Cibitung dengan syarat membayar sejumlah uang administrasi sebesar 1 hingga 2 juta rupiah kepada pelaku. Sudah dibayar bulan Mei lalu, namun hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung mereka dapatkan. Para korban juga sempat dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar 100%. Pas kita tanyain, kapan bang masuk? Nggak tahunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus, diundur-undur. Apakah memang udah dikasih kepastian gitu untuk kerja atau gimana Kak? Iya, udah dikasih kepastian kerja. Para korban berharap para pelaku segera ditangkap. Kasus penipuan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tersangka penganiaya Prada Luki dihukum berat. Hukuman tersebut untuk memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus kematian Prada Luki Namo menjadi sorotan banyak pihak. Saat ini 20 orang tersangka telah diperiksa dan diamankan. Mereka diduga terlibat dalam penganiayaan Prada Luki hingga tewas. Ketua DPR Puan Maharani mendesak para pelaku diberikan hukuman tegas dan memberikan efek jera.
Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Hingga kini sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Cepril Saputra Namo. Motif dari kasus ini belum diungkap lantaran masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polisi Militer Daerah Militer 9 Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana, Majen TNI PF Budiakto menyebut proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut. Sebanyak 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI PIK Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul. Terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan.